Market berubah, Iya, iya, kondisi betul, betul. berubah. Kita nggak bisa berdasarkan by feeling, Pak. Betul, Jadi kita betul. harus data driven company. Iya. Di Q4 2021 mungkin bisa terlihat Oke. adanya satu pergerakan positif lah Iya. gitu ya untuk dunia properti. Office juga properti, Iya. mall juga properti. Dengan kondisi saat sekarang ini, dengan behavior 9 bulan, orang sekarang udah terbiasa dengan digital, Pak. Walaupun COVID-nya reda, tetap akan nempel, Pak. Iya. Mempertajam lagi Digital channel kita, transformasi kita. Salah satunya kita nanti akan membuat e-katalog. Dalam waktu dekat, Pak, di tahun ini, ya. Tapi saya belum bisa sebutkan bulannya bulan apa. Tapi hari-hari ini kan COVID nih, Pak. betul. Tapi ya. Kok Sinarmas nih kalau launching tuh habis, ya. launching udah habis ya. gitu. Apa saja nih Pak kiatnya nih Pak? Iya, jadi gini Pak, pada saat saya menjabat atau ditugaskan ke role yang baru, itu memang kebetulan juga mulai COVID masuk ke Indonesia kan, bulan Maret. Jadi banyak industri-industri yang sangat cepat terpengaruh, kalau kita bilang winner or loser, kalau beberapa pengamat bilangnya winner or loser, banyak juga yang lose, banyak juga yang win kan gitu kan. Yang lose ini adalah beberapa industri yang memang sangat terkait dengan pergerakan manusia, kebiasaan orang untuk berkumpul gitu kan ya. Jadi seperti transportasi, pariwisata, rumah makan dan sebagainya kan terpengaruh banyak Pak. Ya kan, tetapi ada juga industri yang menang. Pada saat itu memang kita melihat adanya perubahan behavior orang. Yang tadinya orang itu bergerak, begitu ada PSBB, orang itu stay di rumah. Semua harus beradaptasi dengan teknologi, dengan gadget, IoT, Internet on Things. Nah, kemudian saya bersama tim berpikir nih bagaimana menyiasatinya supaya kita tetap harus eksis, tetap harus berjualan, tetap harus menginformasikan dan mengkampanye produk-produk kita ke masyarakat dengan kebiasaan baru ini kan Pak ya. Nah, jadi akhirnya kita memutuskan untuk bertransformasi kampanye yang konvensional menjadi digital. Yang tadinya 70% di offline, kemudian 30% di online, kita balik Pak. Kita tetap butuh offline. Kita mulai memasuki satu marketing campaign yang baru lah, yang menggunakan banyak sekali digital channel. Kemudian kita juga melakukan banyak sekali webinar. Jadi saya bisa cerita bahwa webinar yang kita lakukan pertama kali adalah bulan April waktu itu. Kebetulan juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu ya, termasuk Pak Ali Tranghanda, ada waktu itu Pak Hence Mogi, kemudian juga Bu Ayu dari Bank Mandiri dan semua teman-teman lah ya yang bisa kolaborasi sama kita. Spiritnya satu Pak, bahwa industri properti ini harus tetap hidup. Karena berpengaruh terhadap 170 turunan industri lainnya kan katanya kan begitu Pak. Jadi kalau kita core bisnisnya kolaps, yang lainnya kolaps kan Pak. Jadi betul dan kita juga khusus Sinarmas juga mempunyai satu komitmen kepada para customer-nya, terutama untuk produk-produk yang kita harus hand over tahun ini Pak. Tahun lalu, tahun 2020 itu kan harus terjadi Pak. Kita harus dibangun. Betul. Ada beberapa proyek juga seperti jalan tol road, jadi itu kan tetap harus dibangun. Nah, tapi bagaimana kita meyakinkan orang-orang untuk tetap membeli properti ya. Nah, kemudian kita melakukan berbagai webinar yang saya bisa ceritakan, kita hampir melakukan lebih dari 300 webinar dalam setahun. Bekerja sama dengan hampir 1000 kantor agent. Kalau misalkan 1000 kantor agent, satu kantor agent 10 kan berarti 10.000 Pak. Kita punya network gitu kan ya. Nah, itu juga sangat membantu Pak. Jadi kita tiap hari hampir 2 minggu sekali ya, tim saya, kemudian ada tim project juga melakukan webinar tuh Pak. Jualan, informasi produk dan segala macam seperti itu. Kita mentransformasi bukan hanya marketing campaign Pak, tetapi kita bertransformasi terhadap layanan purna jual. Karena PSBB ini kan kantor customer service kita tutup Pak sejak bulan April sampai saat sekarang. Karena PSBB nggak boleh buka kan, kita juga harus putus rantai penyebaran COVID kan. Nah, jadi bagaimana caranya? Akhirnya kita mengaktifkan contact channel, WhatsApp for Business, Omnichannel. Jadi kita memanage seluruh sosial media yang dimiliki oleh Sinarmas Land yang sekitar mempunyai hampir 45 lebih ya di bawah satu koordinasi kita ya. Jadi kita bikin Omnichannel lah untuk bisa kita supaya memanage dan memberikan service yang baik ya. Termasuk juga layanan terkait mengenai pembayaran IPL, air segala macam, kita semua bekerja sama dengan para bank online Pak, pakai virtual account. Banyak sekali hal transformasi yang kita lakukan untuk mensupport
core bisnisnya kita gitu Pak. Ada satu program yang sangat sukses itu, namanya Moving Quickly ya Pak? Iya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Iya, jadi gini Pak Ismet. Jadi sebenarnya Sinar Maslen itu secara konsisten selalu memberikan terobosan terhadap program-program atau produk-produknya lah ya, termasuk inovasi ya. Program-program yang kita lakukan itu kita sebut dengan empathic program gitu ya, untuk mempermudah customer kita, home buyers kita atau investor kita untuk memiliki produk-produk di Sinar Maslennya. Waktu itu ada namanya price amnesty ya. Kemudian kita ada program namanya price lock Pak. Jadi programnya macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah easy deal di 2018 ya. Harusnya 2020 ini semua orang pengamat mengatakan bahwa inilah tahun kebangkitannya properti. Karena properti terakhir itu di 2013 Pak. Ya kan? Setelah 2014 ke atas itu semua melambat. Termasuk juga terpengaruh oleh kondisi global, ekonomi global kan ya, yang sangat ada trade war lah, macam-macam lah gitu ya, jadi berpengaruh juga. Pada saat kita harapkan ekonomi dan politik lebih stabil, itu harusnya recovery. Jadi tidurnya properti itu harusnya sudah selesai nih Pak, selama 7 tahun. Udah kelamaan lah. Iya, udah kelamaan. Harusnya bangkit nih. Harusnya bangkit gitu ya. Nggak taunya ada COVID gitu kan. Betul. Waduh, kita juga pusing kan Pak ya. Nah, jadi akhirnya kita Sinar Maslen membuat satu program disebut dengan Move In Quickly Pak, yang mulai di launching dari tanggal 22 Maret sampai dengan 31 Desember gitu ya. Nah akhirnya kita mencoba untuk menggabungkan antara transformasi digital ini dengan program ini Pak. Nah jadi program ini kita launchingnya juga digital Pak, Jadi digital, kita webinar, kita yang tadi saya sebutkan dengan berbagai channel ya. Puji Tuhan responsnya bagus. Programnya banyak Pak. Kita campaign ya di Move In Quickly ini. Karena Move In Quickly ini sebenarnya satu program yang menjual rumah jadi Pak sebenarnya. Jadi orang itu kalau bayar lunas dia bisa langsung pindah. Gitu. Atau development yang dalam waktu 6 bulan selesai gitu. Jadi udah mendekati selesai gitu ya. Dan pada saat itu kita juga berkolaborasi dengan hampir 8 atau 9 bank besar supaya orang-orang ini juga termitigasi kebutuhan finansialnya kalau akan beli KPR kan Pak ya. Betul. Karena kan memang kita memberikan program satu diskon cukup besar. Tapi yang kedua juga kita membuat satu program untuk KPR-nya. Gitu kan, karena tidak semua orang mempunyai kemampuan finansial untuk beli cash. Gitu kan ya. Jadi kita bekerja sama dengan bank, kita campaign bareng gitu kan ya. Dan puji Tuhan first quarter itu pencapaiannya luar biasa ya, hampir sekitar 300-an miliar gitu kan. Itu dengan produk inventory itu Pak. Jadi kita belum ada launching baru, karena kita masih wait and see kan, stop dulu nih wait and see kan. Kita mau tes nih Moving Quickly ini bagus nggak gitu kan. Mau ngabisin stok lah. Mau ngabisin stok ceritanya, kita manage stok lah gitu kan ya. Ada satu departemen di bawah saya juga namanya Research and Analytics, kita pelajari behavior orang. Jadi kita pelajari behavior orang, kemudian kenapa orang bergerak, marketnya di kisaran berapa harganya, ya kan. Kemudian juga emotion marketnya seperti apa, itu kita pelajari Pak. Jadi kita punya tim riset. punya divisi khusus untuk research ya, kebetulan ada di bawah saya juga. Jadi kita pelajari dan ternyata memang pada saat saya webinar saya bicara bahwa memang ternyata behavior orang berubah ya. Karena orang semuanya harus work from home, sekolah di rumah gitu kan ya. Akhirnya kan fungsinya berubah rumah Pak. Rumah itu menjadi kantor kedua dan menjadi sekolah kedua. Dulu kan terbalik Pak. Kantor jadi rumah kedua, sekolah jadi rumah kedua. Nah, karena dibalik, kami melihat bahwa dari riset kami bahwa orang mulai sadar bahwa rumah itu ternyata kebutuhan utama. Jadi akhirnya orang itu mulai cari rumah, Pak. Dan itu juga sempat diperkuat ya oleh risetnya dari Indonesia Property Watch ya, bahwa kenaikan rumah dari kuartal 1 bulan Maret, April ya sampai dengan Juni itu naik Pak 80%. Gitu. Jadi itu ternyata ada behavior orang yang berubah gitu ya. Jadi orang sekarang cari hunian yang lebih nyaman, kemudian juga yang sirkulasi udaranya bagus, kemudian juga yang ditunjang oleh infrastruktur yang bagus ya, terutama internet, kemudian juga ruang terbuka hijau yang banyak. Orang kan sekarang kan perlu olahraga di luar, jemuran gitu ya, berjemur gitu ya Pak ya. Nah itu kan
satu kebutuhan utama sekarang kan Pak. Sekarang utama betul. Sepedaan, lari gitu kan Iya. ya. Nah itu kan kebetulan developmentnya kita itu memenuhi itu semua. Oke. Gitu, dan itu membuat orang menjadi tertarik dan kebetulan juga match atau fit atau cocok dengan program yang kita buat Muhin Quickly. Jadi orang katakan punya uang, memang udah mau niat beli rumah nih, punya uang tapi biasanya kan orang cari rumah baru Pak, bukan rumah inventory kan. Tapi kebetulan ada program, ada diskon, kemudian disupport oleh bank juga dengan berbagai penawaran yang menarik, bunganya rendah, orang beli, lunas, pindah Pak. Oke. Iya kan? Nah, kemudian juga kita lihat adanya perubahan daripada pembeli, Pak. Jadi pembeli ini sekarang umurnya berubah, Pak. Jadi dulunya kan mungkin umur 40-an gitu ya. Sekarang itu kalau kemarin kita lihat hasil risetnya kita internal, itu bergerak di angka 23 tahun sampai 39 tahun, Pak. Oke. Jadi itu kalau kita bisa kategori ya, Pak ya, itu adalah millennials ya. Kalau kita bilang milenial, kemudian adalah keluarga muda. Kemudian first home buyer, jadi orang yang baru beli rumah pertama. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tetap investor, gitu kan ya. Nah jadi berdasarkan data-data itu, nah mulailah kita mencoba untuk berinovasi dengan desain rumah dan termasuk dengan harganya. Karena kan kita juga melihat bahwa harga yang paling affordable kan mungkin antara kisaran 800 juta sampai 1,6 sampai 1,5 sampai 1,6 miliar lah gitu ya. Nah, jadi mulailah kita melaunching produk-produk baru yang fit dengan kondisi itu, Pak. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan ada flick house segala macam, sebenarnya memang kita melihat market, melihat data, melihat hasil risetnya kita nih, dituangkan dalam produk dan kebetulan puji Tuhan sukses ya kan. Jadi kalau Bapak lihat di tahun 2020 ini kebanyakan program-program atau launching produk baru kita ya, baik rumah ataupun ruko itu kisarannya segitu harganya. Kalau Bapak lihat ya, khususnya di Sinar Mas lainnya atau BSD lah ya. Gitu. Karena kita juga kan launching ruko juga harganya segitu, Pak, sekitar 1,5 gitu ya. Jadi divisi riset ini menyumbang cukup besar ya. Iya, jadi kalau kita lihat memang karena market berubah, kondisi berubah. Kita nggak bisa berdasarkan by feeling, Pak. Jadi kita harus data driven company. Jadi company yang decide berdasarkan data. Ya kan? Karena kalau enggak kita susah, Pak. Jadi gini, kalau Bapak kebutuhannya 1,5 miliar, di situ marketnya sampai 36%. Bapak jual harga yang 2,5 miliar. Laku sih laku, Pak. Tapi lambat gitu, slow. Karena memang market di situ sedikit. Nggak banyak, nggak sebanyak yang di market yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu fenomena tersendiri kalau saya lihat, dan itu memang yang kita coba terapkan di 2020 ini, Pak. Kemarin gitu, Pak. 2021 pandangan Bapak properti bagaimana? Seperti apa? Oke. Nah, jadi gini, kalau saya melihatnya bahwa COVID ini kan masih belum reda ya. Terus juga ini tergantung dari hasil vaksin nih, Pak. Kalau vaksinnya bagus, efektif, kemudian bisa menekan penyebaran COVID, itu ekonomi akan cepat recovery, ya kan. Tetapi kalau kondisi penyebarannya juga masih cukup tinggi, kemudian vaksin juga masih belum di roll out semua, ini kan pasti berpengaruh ya, Pak ya. Nah, tetapi kalau saya sendiri melihat bahwa dengan keseriusan pemerintah dengan mendatangkan kalau nggak salah sekian ratus juta vaksin ya, kemarin Pak Jokowi baru mengumumkan itu. Kalau misalkan mengikuti schedule dari pemerintah yang kalau saya baca di sosial media itu sekitar 15 bulan untuk menyuntingkan 180 juta rakyat Indonesia itu 15 bulan, 1,5 tahun. Kalau semuanya berjalan baik sesuai dengan rencana, mungkin di Q4 2021 mungkin bisa terlihat adanya satu pergerakan positif lah gitu ya untuk dunia properti. Karena memang yang terpengaruh banyak, Pak, ya kan. Kalau Bapak bicara properti kan tidak hanya landed, tidak hanya ruko, office juga properti, mall juga properti. Yang paling terdampak kan sebenarnya dua ini, Pak, office dan mall. Karena restoran nggak boleh buka segala macam, mereka pembatasan orang bergerak segala macam. Nah itu kan masalah. Nah tapi memang kalau di 2021 tetap rumah menjadi kebutuhan dan incaran pertama bagi orang-orang yang ingin berinvestasi, Pak. Terutama karena faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, Pak. Orang kaya baru di Indonesia itu tambah banyak.
Artinya yang disebut dengan orang kaya baru itu bukan berarti orang-orang yang bisa membeli rumah 3 miliar, 4 miliar, Pak, bukan, Pak. Iya. Jadi orang kaya baru itu kalau pengertian saya, perspektif saya adalah tenaga-tenaga muda, orang-orang muda yang setelah lulus kuliah, kemudian dia mulai bekerja, mulai berbisnis, mendapatkan uang pribadi, Iya. itulah orang kaya baru, Pak. Iya, Betul kan? iya, iya. Yang tadinya dia disubsidi oleh orang tuanya, dia mulai mendapatkan Mandiri income dia. untuk diri dia sendiri dan mulai karena anak muda sekarang kan berbeda, Pak, dengan anak muda yang dulu, Pak, ya, dengan zamannya kita. Iya. Kalau sekarang ini kan tanda kutip orang memikirkannya lebih ke leisure. Iya. Ya milenial sekarang pengen dapat duit sedikit jalan-jalan. Nah, tapi dengan kondisi sekarang kan uangnya nggak ke spending tuh, Pak. Iya, nggak. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan atau kita bisa dorong mereka untuk mencoba berpikir menginvestasikan ke properti, ya kan? Karena memang sekali lagi kita selalu bicara bahwa properti ini salah satu investasi yang paling solid lah, yang paling aman. Bentuknya ada fisiknya. Kalau ada begini, orang bisa masuk ke rumah. Tapi kalau Bapak beli emas, bener harganya mungkin safe haven bisa naik. Tapi kalau ada apa-apa, emas kan nggak bisa berlindung, Pak. Saham nggak bisa berlindung, ya kan? Betul. Nah, tapi kalau properti rumah khususnya, gitu kan ya, orang kalau ada apa-apa, ya orang bisa berlindung, gitu kan? Dan juga properti ini kan sifatnya unik, Pak, ya kan? Ada capital gain, ada juga yield, ya. Jadi ada unsur pendapatannya, ada unsur pertumbuhannya. Jadi itu dua hal yang sangat unik dan memang sampai saat ini semua rata-rata ya pengamat properti ataupun pemain properti melihat bahwa properti merupakan salah satu investasi yang paling solid. Nah, itu yang saya bisa sampaikan di 2021. Nah, bagaimana Sinar Mas Land secara umum melihat 2021 ya, mengantisipasi ya, melakukan satu improvement ya di digital channel kita, digital transformasi kita, karena dengan kondisi saat sekarang ini, dengan behavior 9 bulan, orang sekarang udah terbiasa dengan digital, Pak, dengan IoT. Dan behavior itu saya rasa walaupun COVID-nya reda, tetap akan nempel, Pak. Betul kan ya? Betul. Jadi orang sedang bertransaksi dengan di e-wallet lah, e-commerce lah, seperti itu, orang mencari informasi lewat internet gitu ya, pasti ya. Gitu kan, saya lihat behaviornya seperti itu dan memang karena marketnya itu adanya di usia tersebut, Pak, yang saya bilang 23 sampai 39 tahun. Betul. Gitu ya. Nah, jadi kita tetap melakukan improvement, mempertajam lagi digital channel kita, transformasi kita. Salah satunya kita nanti akan membuat e-katalog. Nah, e-katalog ini nanti akan mengakomodir para home seeker lah gitu ya, pencari rumah yang dia kelihatannya mau window shopping dulu nih. Dia pengen tahu di mana. Nah, e-katalog ini nanti akan mengakomodir seluruh produknya Sinar Mas Land nih, seluruh Indonesia. Itu di e-katalog ada harganya, lokasinya. Nanti kita sediakan juga 3D-nya, matterport-nya. Matterport, jadi orang bisa apa namanya, tur sendiri lah secara digital, lokasinya, fasilitasnya semua kita nanti akan masukkan ke e-katalog itu, Pak. Wah, termasuk nanti program-programnya juga. Iya, jadi bagus, Pak, itu. Ya, jadi itu mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching official supaya nanti para customer kita, agent, kemudian investor yang tadi saya sebutkan ya, milenial, keluarga muda, pembeli rumah pertama dan investor juga bisa terbantu dengan e-katalog ini. Jadi kita bisa campaign nih, orang bisa lihat e-katalog kita tanpa ngedengerin orang ngomong dulu lah, Pak, karena kadang-kadang kan kita kan pengennya kan juga silent, lihat gitu kan ya, lokasi di mana gitu-gitu. Nah, dari situ kalau orang tertarik, dia nanti akan memasukkan data, masuk ke landing page-nya kita, kemudian nanti akan dikontak oleh sales-nya kita, Pak. Seperti itu. Rencananya kapan, Pak? Dalam waktu dekat, Pak. Di tahun ini, tapi saya belum bisa sebutkan bulannya bulan apa, tapi dalam waktu dekat kita akan launching official. Oke, Pak, terima Gitu. kasih, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya. Untuk waktu yang Bapak sudah siapkan. Sama-sama, Pak Ismet. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Bapak masih menyempatkan untuk bisa Wah, saya berbincang-bincang. merasa tersanjung nih sebenarnya waktu Pak Ismet menghubungi saya gitu ya untuk berdiskusi dan berbincang-bincang lah ya. Sampaikan sekali lagi bahwa saya juga berterima kasih kepada seluruh partnernya kita ya, terutama bank. Bank ya. Ini sangat luar biasa ya kan. Jadi teman-teman kita, para bankers ini sangat luar biasa yang kemarin saya sampaikan itu, kita sudah bekerja hampir 18, mungkin 20 bank ya Pak ya, saya sudah sampaikan ke Bapak ya. Dan kemudian juga bank besar gitu ya, yang juga sangat
kita kenal baik sejak dulu gitu ya, yang selalu mendukung program kita. Kemudian juga para agent, ya para agent yang juga sangat luar biasa mensupport kita untuk berjualan gitu kan ya. Dan juga memang di 2021 ini saya sampaikan sekali lagi bahwa kita tidak bisa kerja sendiri, Pak. Ya. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholders di properti bisnis. Ya kan, baik itu perbankan, agent, asosiasi, kontraktor, semua. Karena memang properti ini tidak bisa berdiri sendiri hanya developer. Ya, tadi saya sebutkan bahwa ada 170 turunan industri lainnya. Nah, 170 turunan ini harusnya bisa menjadi pendorong dan bersama-sama properti ini, kalau menurut saya ya, sesuai dengan target pemerintah itu kan, mortgage itu kan akan didorong di 2025 itu 2024 kan menjadi 4% dari total GDP kita, Pak. Sekarang kan cuma 2,9%. Nah, jadi itu juga merupakan salah satu opportunity. Kemudian yang kedua juga backlog rumah itu kan sekarang masih 11,4 juta loh, Pak. Kebutuhannya ownership ya. Jadi orang yang jumlah populasi dikurangi jumlah orang yang sekarang punya itu, yang memang berkebutuhan punya rumah itu 11,4 juta. Dan saya yakin akan terus bertambah kalau kita nggak akan support ya. Walaupun mungkin 60 atau 70% dari jumlah 11,4 juta itu mungkin kebutuhannya adalah rumah menengah ke bawah. Ya, tapi itu tetap merupakan satu peluang lah bagi kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu Pak Ismet ya. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak. Sampai ketemu, semoga 2021 Sinarmas semakin berjaya. Amin. Dan bisa membantu 170 bisnis turunannya ikut sukses bersama-sama dengan pasukan Sinarmas yang terus berjuang. Amin, dan Pak. Terus kreatif. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Terima kasih Pak Ismet ya. Terima kasih Pak Alim. Iya, terima kasih.